Halo adik-adik, mari kita belajar tentang permasalahan ekonomi. Sebelum itu, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran diharapkan siswa dapat mengidentifikasi permasalahan pokok ekonomi klasik seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan ekonomi modern, apa, bagaimana, untuk siapa, barang diproduksi. Di video sebelumnya, kita telah membahas tentang masalah ekonomi dan bagaimana menentukan barang dan jasa yang ingin diproduksi. Dalam video ini, kita akan membahas tentang cara menentukan barang dan jasa yang akan diproduksi. Sebelum kalian melihat video ini, pastikan kalian sudah melihat video sebelumnya. Mari kita lanjut ke pembahasan. Dalam menentukan cara barang dan jasa diproduksi, pasti timbul pertanyaan. Pertama, bagaimana proses produksi dilakukan? Kedua, siapa yang melaksanakan proses produksi? Ketiga, teknik apa yang digunakan dalam proses produksi? Dan keempat, sumber daya apa saja yang digunakan dalam proses produksi? Hal ini dimaksudkan agar terjadi efisiensi selama proses produksi. Efisiensi merupakan salah satu faktor yang akan dijadikan dasar dalam melakukan pemilihan barang yang akan diproduksi. Apabila terjadi efisiensi dalam proses produksi, maka produksi dapat berjalan dengan lancar, serta menghasilkan keuntungan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Contohnya, pada proses pembuatan batik tulis, penggunaan tenaga kerja yang banyak akan lebih baik dibandingkan bila menggunakan tenaga mesin. Karena batik tulis tidak dapat dikerjakan dengan mesin, sehingga tenaga kerja tidak dapat digantikan oleh mesin. Dalam proses produksi, model ini membuat lapangan kerja yang besar karena tenaga manusia masih dominan dibandingkan dengan tenaga mesin. Sedangkan dalam produksi padat modal yang mengutamakan tenaga mesin daripada tenaga manusia. Contohnya seperti produksi sepeda motor. Hal ini membuat timbulnya pengangguran karena kesempatan kerja menjadi hilang. Yang terakhir adalah menentukan untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Hal ini terkait dengan pendistribusian barang dan jasa kepada masyarakat, yaitu untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi, siapa saja yang memperoleh manfaat atau menikmati barang dan jasa tersebut, serta apakah barang dan jasa tersebut ditujukan kepada masyarakat umum ataukah kepada segmen pasar tertentu. Contohnya seperti pabrik kain yang mendistribusikan hasil produksinya ke tempat pembuatan baju atau celana untuk diolah dan didistribusikan lagi ke pasar sehingga sampai kepada konsumen atau masyarakat. Dan seperti perkebunan tomat yang mengirim hasil panennya ke pasar-pasar tradisional maupun modern hingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, itu tadi pembahasan tentang permasalahan ekonomi dan komponen yang ada di dalamnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.